Halo, ngobrol bersama Merbets datang lagi. Ngobrol itu ngobrolin alam bersama kita. Kali ini kita nggak ngomongin olahraga yang pakai kaki, tapi pakai roda. Pakai kaki juga. Gitu ya. Rodanya nggak goyang. Pakai dengkul juga. Pakai dengkul, berarti sama aja ya. Ada yang komen katanya harus pakai kaki juga karena ini goes. Kalau nggak pakai kaki ya nggak jalan. Nah, hari ini kita ngobrol-ngobrol tentang goes karena teman-teman Merbets yang mendaki itu juga ternyata main sepeda juga, goes juga. Jadi kita ada siapa aja nih selain Mila sama Ida, ada siapa aja dah? Ada Kakak Eki. Halo. Pendaki gunung dan penggiat goes-goes juga. Ada Herbie. Kakak Herbie. Pegoes mancanegara. Dan ada Kakak Widya atau Kiwit ya. Kiwit. Ya. Kalau kakak Herbie pegoes mancanegara, ini diplomat mancanegara. Pastinya goes. Pastinya goes di mancanegara juga ya, gitu. Aku sama Mila tadi nanya-nanya nih, karena kita udah pensiun naik gunung ya Mil ya, dari kapan-kapan. Pengen tahu nih kalau naik sepeda kira-kira buat pensiunan pendaki itu lebih ringan atau enggak sih sebenarnya? Gimana tuh? Siapa nih? Kiwit, Eki? Kalau beratnya sih mirip-mirip lah ya gitu, karena kan sama-sama tadi dibilang pakai kaki juga gitu. Dan kalau emang Kita nggak ada harapan ya Mil. kalau emang jaraknya juga ngambil jarak yang jauh ya sama aja. Tapi sebenarnya kalau sepeda ngambil yang jaraknya nggak terlalu jauh gitu, mungkin lebih bisa untuk yang udah lebih berumur gitu. Tapi tergantung sepedanya juga sih ya gitu ya. Ada banyak macam-macam sepeda kan gitu. Ya, bisa disetel. Jadi kalau misalnya sepeda secara umum ada yang full bike kayak misalnya nih kelihatan di sini nih ada satu yang jadi prop kita nih. Terus ada juga sepeda yang bisa dilipat gitu misalnya. Nah, sepeda yang bisa dilipat itu biasanya emang untuk jarak yang ringan. lebih pendek dalam gitu. kota Kalau emang gitu. kalau emang sama buat mobilitas gitu ya, bisa dibawa ke kereta atau masuk kendaraan tuh lebih gampang. Jadi kalau capek bisa manggil taksi gitu ya? Ya. Langsung naik taksi, lanjut. Kalau gue sih ngelihatnya nggak beda jauh ya naik gunung sama naik sepeda. Kalau naik sepeda itu kan kita bisa jalan datar, ada tanjakan, ada turunan. Yang naik gunung pun juga begitu ya. Kalau saya ngeliat kalau tanjakan tuh capeknya sama kalau kita naik gunung ya. Apalagi kalau yang tanjakannya kita setelan sepedanya itu nggak pas gitu ya. Itu berasa banget tuh ngapnya tuh sama gitu loh. Ya, kalau jalan lurus juga sama, kalau di naik gunung kan kita bisa menikmati ya. Sepeda juga kita bisa lihat kanan kiri. Jadi banyak kesamaannya lah gitu loh. Nah itu sepeda ada setelannya kayaknya waktu kita kecil SD dulu sepeda aja nggak pakai setelan-setelan. Itu emang ada macam-macamnya ya sepeda ya? Gimana nih? Kalau dulu sepeda roda 2 aja udah jalan dengan keranjang isi bunga. Gitu. Nah itu gimana tuh sepeda-sepeda itu Jadi, macam-macam? Kalau sepeda kan jadi emang ini perlengkapan utama kalau buat pesepeda gitu ya. Nah itu si pesepedanya ini mau naik sepeda mau di medan apa nih gitu. Buat kegiatan bersepeda yang Ya, mana? kalau emang di jalan raya ada sepeda emang buat jalan raya. Ada yang misalnya tuh sepedanya kombinasi jalan raya sama jalan yang agak rusak. Namanya? Itu pakainya gravel. Kalau misalnya dominan di jalan yang rusak itu bisa pakai mountain bike gitu. Jadi emang tergantung sepedanya. Jadi kalau misalnya tadi kakak Gwita tadi berat gitu, setelannya nggak pas, mungkin sepeda juga nggak pas gitu yang dipakai gitu. Jadi Sekarang ya, pertanyaannya, Kakak Eki punya berapa sepeda? Oh, Yang mana aja? Kayaknya punya semua nih. enggak punya semua. Bagusnya punya kakak Ida nih. Kalau ini kayaknya gravel. Jadi bisa kelihatan dari profil bannya tuh lebih besar dan sama ada profilnya gitu, bukan halus. Dan Kalau ada yang di rodanya. bike lebih halus. Kalau Herbie sama Kiwit pakai model sepeda apa terus buat yang kayak apa? Kalau gue pakainya ya mirip-mirip gini lah modelnya, tapi road bike. Bannya beda, lebih mulus gitu. Lebih kecil ya. Oh, khusus jalannya. Lebih tipis gitu. Lebih tipis ya. Model-model.
sepedanya di mana? Di Gurun katanya. Waktu di Dubai. Di pasir. Waktu di Bon. Dubai. Bukan di pasir juga. Gimana caranya naik sepeda di pasir? Jadi Padahal gue tadi gila. Iya, ada apanya gitu ya bisa nggak berjalan seheroik di- gitu juga sih. Kalau mereka kan ya alamnya gurun ya. Jadi sama mereka itu dibangun lah jalur sepeda. Ada beberapa, ada banyak. Kita bisa milih tuh mau yang jarak berapa di wilayahnya mana. Ada yang pantai, ada yang gurun, ada yang di gunung-gunung batu juga ada. Jadi kayak tempat olahraga kayak di Senayan gitu. Khusus Khusus jalur untuk sepeda. Jalan kaki pun nggak boleh. Oh, nggak dicampur jadi ya? Nggak Nggak kayak dicampur. CFD kita kan dicampur tuh. Oh enggak karena ini jalurnya bagus banget deh, mulus banget, malah khusus buat sepeda. betul, malah Naik turun nggak itu? aspalnya tuh Naik turun atau flat? Kalau di gurun? Ngikutin guru. ngikutin kontur gunung. Jadi gurunnya itu. Jadi mereka ada yang naik turun, nama ininya juga macem-macem tuh. Ada Jurassic, ada apa segala macam. Keren-keren. Panjangnya maksudnya. Kalau di sana tuh ada beberapa pilihan ya. Gue biasa ngambil yang 86 sekali, jadi bolak-balik tuh Ayo berapa? Ayo berapa? 86 kali 2. 172 kilo. Wih, 172 kilo. itu pasti listrik tuh. Sepeda listrik kali. Boleh pakai sepeda listrik ya. Sepeda listrik itu. Boleh, pokoknya pakai sepeda apa aja boleh. Jadi ya, kalau nggak ada capek apa-apa. listriknya dinyalain Iya. ya. Dan karena mereka bangunnya itu emang di apa namanya di bawahnya tuh ada jalan mobil, jadi kita nah itu tadi kata Kayak Tiwit ngeri-ngeri ngomong tuh ya. beratnya tuh pas naik jembatan kayak jembatan layang gitu tuh. Tapi pas turunnya wus sampai ada tulisan maksimum speed 40. Karena mereka tuh banyak yang sepedanya kencang-kencang tuh, maksimum speed 40 gitu. Lebih kenceng dari 40. Kenceng banget terusin gitu ya. Jadi kan pas turunan tuh, dulu ada yang selonjoran gitu kan, yang cepet kan, dan gitulah. Terus Dan itu ada rest areanya juga. tempat ada rest minum area, gitu ya. ada rest area, tapi di setiap berapa kilometer itu ada kayak shelter gitu. Karena kan kadang-kadang tuh angin. Wah, kalau Oh, badai ya? Badai gurun gitu? Ada badai? ya nggak sampai badai, kalau badai sih udah Ditutup benar-benar lah. kacau ya. Tapi anginnya itu lu naik sepeda, So, ini ya. aduh itu disabet sama pasir tuh. Wah, pedesnya minta ampun. Itu berapa derajat Celcius panasnya? Tergantung ya. Kalau lu musim dingin ya masih 20-an lah, musim dingin atau mungkin Ini- di bawah 20. Kalau musim panas? Pagi-pagi. Musim panas biasanya sore-sore kalau musim panas. Gue seneng Biar nggak kepanasan ya. lumayan lah 40-an gitu, tapi karena kita bergerak gitu kena angin ya, dan 40. Lumayan ya 40 buat 40 tapi ada angin ya? ada angin pas lagi 38 sumpah banget. Kering soalnya kering sana ya? Nggak, Oh iya, nggak, karena nggak iya, humid pas ya? gurunnya tuh, kan. lembab. Nggak lembab. tapi selain itu pemandangannya juga bagus gitu. Apa aja tuh pemandangannya apa tuh? Lu bisa ngelihat kadang-kadang onta jalan, itu kan ada peternakan onta tuh. Ada haji lewat nggak? Nggak ada, bukan di Beda, Mekah. beda negara, ini nggak beda negara. Nih, bukan Mekah. Jauh. Terus bisa ngelihat Mentang-mentang gurun ya. peternakan oryx. Oryx, ya. Keren, banyak lah ininya. Mungkin ini juga bisa ditanyakan ke kakak Eki. Naik sepeda itu berarti kan perlu perlengkapan berarti ya. Karena banyak tantangan-tantangan angin, pasir, Panas ya. panas. Nah, dari pengalaman kakak Eki ini Kakak Eki apa kakak Herbie? Kakek Eki yang Indonesia, Oke, ini oke. mancanegara. kita kan di Indonesia. Oke. Jadi perlengkapan apa nih yang pas buat kita yang Selain sepeda ya, selain model sepeda yang pas gitu. kalau pengalaman saya kalau di luar di negara tertentu nggak pakai helm aja ditangkap kita gitu ya. Betul. Ya kan. Nah, kalau di sini kan kadang-kadang ya pakai topi biasa juga Pakai merasa peci aman-aman boleh ya, aja, pakai pakai peci peci. Kalau nggak pakai helm itu disuruh turun dari sepeda, suruh dorong jalan. Nah, gimana kakek Eki?
Iya bener sih, kalau yang pertama tentu untuk safety-nya ya gitu, safety-nya. Jadi helm tuh harus. Nah, jadi saya suka gemes, ada satu teman juga yang naik sepeda tapi nggak pernah pakai helm. Cuman ke warung. Enggak, itu sampai dari rumahnya ke kantor gitu, nggak pakai helm. Nah, jadi itu apa namanya itu bahaya banget. Itu udah nomor satu harus pakai helm. Kedua, kalau misalnya apa namanya tangan pakai sarung tangan. Itu selain untuk apa mempermudah juga untuk grip. Cuma kalau bisa kalau jatuh pun pegangan ke aspal kita nggak baret. Terus mungkin kalau yang nyaman ya untuk goesnya pakai Sunblock perlu. Sunblock perlu, sunblock. Ini nggak untuk safety dulu ya. Kalau untuk safety, kalau untuk goesnya yang nyaman pakai sepatu sepeda gitu ya. Dan kemudian supaya nggak lepas tuh waktu goes. Kalau ini ya pakai cleat. Yang cleat Jadi itu pakai ya. cleat. Jadi itu antara lain 3 hal yang standar lah. Daripada sepeda mendingan beli bekas. Tapi itu ngebantu goes juga tuh Ki. Iya. Klipnya itu tuh. Jadi enak malah kan. Betul. Kalau Jadi itu. Gila kan Terus goes Malam juga harus nih. pakai lampu ya. Goes. Gue dulu goes pertama itu SD, kelas 4 SD ya. Terus gue kecemplung ke got, ada apa sih kalau yang tentara-tentara itu tuh. Tapi yang sepedanya nggak apa-apa kan? sepedanya penyok dikit lah, apa sih? Gotnya Enggak, yang penting sepedanya. gotnya tercemar kan? Iya. Kawat duri. Kawat duri, nanti kena kawat duri gitu kan. Aduh, baret-baret dong tuh sepedanya. Hah? Sepedanya Tapi baret-baret. Gue nggak menyerah sih, gue terus Lu latihan. kecil di Gaza gitu ada kawat duri segala macam. Sampai kawat duri militer. Nah terus udah gitu, Tangganya akhirnya gue Israel. tua memutuskan untuk naik sepeda statis. Tapi asal gue naik sepeda gue menangis. Kok gue udah naik sepeda berapa Nggak nyampe-nyampe. Nggak nyampe-nyampe. nyampe di depan Kenapa, TV. kenapa nggak ikut kakak Ida goes gitu? Takut takut wafat. Nah, Ida juga ya. Nah, gue kan Kan cerita juga tuh dah. sebenarnya kan seneng ya naik sepeda gitu dan udah lumayan jauh-jauh juga nih ikut sama kakak Eki gitu kan. Cuman agak belakangan ini mungkin umur juga kali ya agak was-was karena saingannya tuh kalau nggak truk, kalau nggak bus gede gitu kan ya, mobil-mobil gede kalau di jalan raya. Jadi dan kalau udah sampai di jalan tuh naik sepeda rasanya kecil gitu. Kalau gue ya agak ngeri aja sih kayaknya kalau kena angin-angin Soalnya truk kita gitu di Indonesia nggak ada jalur khusus kayak di Dubai ya. Iya tuh tadi ngiri tuh sebenarnya tuh dengan cerita Om Herdi nih gitu. Aman, Di dijamin sini aman. jalur sepedanya Ada tuh jalurnya. malah Iya, isinya Gojek. malah nggak aman Motor. gitu. Banyak. Iya, di sini jalur Nggak sepeda. mulus, satu nggak mulus, udah gitu ntar ada yang mobil malah berhenti, ada yang jualan, ada yang lari, pokoknya malah jadi banyak obstacle ya gitu. Pak diplomat naik sepeda juga nggak pas di mancanegara? Main, kita main, tapi memang apa namanya, kalau di luar itu kan saya ngerasa nyaman ya, Karena aman itu. aman. Tapi kalau di Manila bukan karena kondisi sama seperti di Jakarta, cuman karena waktu itu kan lockdown, Iya, jadi jalanan sepi. Covid ya. Jadi setahun di sana kita naik sepeda tuh enak gitu loh, sepi. Oh kamu pas lagi. Iya, di tapi waktu di mana di Australia, nah itu kita Ada jalur khusus juga. ada jalur khususnya nggak ada, cuman jalannya sepi banget. Ya. Jadi nggak ada saingannya. Nah itu tantangannya tuh ini, Bukan guru nggak ada. tantangannya burung Oh, si magpie. itu ya. Iya, magpie bar. Barat. Jadi kita bisa Itu galak banget. balap-balapan sama magpie itu supaya kita nggak diserang gitu. Kenapa nyerang burungnya? Karena kita dianggap ganggu sarangnya dia. Jadi kita kalau pakai naik sepeda itu helmnya tuh dikasih kayak rumput-rumput itu Buat nyamar. buat ganggu, iya, kamuflase. Kalau di Dubai nggak Iya. perlu nyamar kan? Dia koleksnya nggak nyerang. Jadi dia di itu pasir. Kalau ini burung. Iya. Lu kawat militer. Oh, kawan militer. Tidak truk. Lo kejebur got ya, kejebur got. Jalannya nggak halus, jalannya nggak halus, jalannya nggak. Lo apa di musuh lo? Sama sih, sama jalan di Indonesia ya kudu ekstra hati-hati lah itu tadi. Iya. Karena kalau even Jakarta nih ya, jalur sepedanya kan udah lumayan banyak. Udah dibikin. Ya, ada paling ada jalurnya, tapi justru di situ tuh tiap berapa meter ada bolongan apa istilahnya, ada pothole itu. manhole tuh. Malah jadi nggak rata jadinya kan. Iya. Jadi kita malah cenderung ngindarin masuk ke jalur yang Keluar lain. jalur jalan raya.
Jadi nggak ngerti juga kenapa dikasih yang jalur sepeda justru yang kayak gitu. Kalau gue perhatiin emang kayaknya sih agak-agak kurang dipikirin Kurang ya. niat Apalagi ya. soal masalah keamanan gitu. Ya. Karena kan suspensi sepeda itu justru nggak sebaik motor atau mobil kan. Harusnya memang itu lebih mulus lah gitu loh, supaya lebih aman. Apalagi ada manhole, ada yang nggak rata ininya, bolong, dan itu salah satu penyebab gue nggak main sepeda di Jakarta. Oke, Gitu. berarti yang bikin jalan buat sepeda di Jakarta kita kirim ke Dubai aja gimana? Iya perlu tuh. Tapi kayaknya nggak ada pilihan Studi juga deh. banding. Jalanannya udah habis itu juga gitu. Temen gue dia orang Inggris, kuliah S2 jurusan transportasi. Kerjanya itu khusus ngedesain jalur sepeda di Inggris. Nah, Jadi beneran diatur sama dia lewat mana, nanti ketemu jalan rayanya kayak apa. Jadi bisa dia senang banget goes anak itu. Jadi pas dia lulus kerjanya ngatur itu jalur. Di kita nggak kepikiran, Nggak kepikiran, masih dibangun aja udah syukur alhamdulillah. Nah, Gitu. kepikiran lah, masih mikirin Ada. cukup apa enggak makan beras. Oh my God. Beda skala prioritas. Tapi ya perlu lah, orang udah dibikin masa nggak Iya. serius ya. Kayak gue pernah malam-malam di Sudirman jalan gitu ya. Lagi jalan lagi enak-enak agak turunan dikit, tiba-tiba ban sepeda gue pecah. Dus gitu kan. Agak ngeri juga sih di situ. Karena ada apa itu? Karena ternyata di jalannya tuh mungkin ada paku apa-apa gitu. Pothole. Jadi ya itu sih di Lubang. mana aja bisa terjadi gitu ya. Cuman itu memang hal-hal yang agak harus diantisipasi di mana kita jalanan itu kan berbagi dengan segala macam Ya. kendaraan ya, ada motor, ada mobil, ada bus, ada truk bahkan gitu. Jadi ya untungnya sih waktu itu kejadiannya sepedanya agak bisa dikendalikan. Jadi walaupun bannya langsung bus rata aman lah gitu. Nah itu kan kalau yang jalan raya ya, kalau yang mountain Mountain bike, gue pernah itu juga tuh. aman nggak tuh? Gue pernah juga ngerasain lagi jalan-jalan. Oh, di mana, di sini apa Di di? enggak lagi Mountain biking, Di mountain mana bike. aja? di Kanada. Iya, pesepeda mancanegara. Negara. Di Taman Nasional di Banff di Kanada situ. Itu kita boleh nyewa tuh, kan travel ke sana jalan-jalan. Kebetulan ada teman di sana, terus kita nyewa sepeda. Itu emang seru banget. Tapi capeknya lebih capek dari naik gunung, atau mungkin karena gue udah 40-an waktu itu. Yang 49 tadi. Itu kayaknya gitu. Itu serem juga. Kadang-kadang ketemu beruang. Belaga mati katanya kalau ketemu orang belaga mati. Tergantung. Jadi lu taruh sepeda lo langsung. Ada dua jenis tuh ya. Beruang itu sama beruang. Kalau dimakan lebih enak. Bener, Iya kan? satu galak, satu Iya. nggak terlalu. Yang galak Dimakannya lebih enak tuh Lupa kalau gue. kita Tanya sama dia, lu galak apa galak, enggak? Be. Sebelum pura-pura pisan. Tanya dulu galak apa enggak ya? Katanya kalau ketemu beruang langsung belaga Iya mati. katanya gitu, mesti diem. Itu kalau nggak salah yang coklat dah. ntar sepedanya diambil kalau Yang coklat. Jadi ada hitam putih coklat ya. Beruang sama begal. Di ini enggak, di briefing dulu enggak? Hati-hati kalau ketemu beruang harus begini. Ada, begitu. tandanya ada di mana-mana. Ini daerah suka datang beruang nyebrang apa segala macam ada. Soalnya ya kayak tadi Kak Kiwit bilang keamanan sama Kak Eki itu bahwa keamanan itu sebenarnya sangat penting. Termasuk Ya, melawan hewan. jangan sampai kecelakaan yang nggak perlu gitu loh. Betul. Gitu. Nah kalau di kita gimana? Tadi kan di jalan raya Indonesia kayaknya serem banget. Enggak banget sih, Nggak banget cuman ya. perlu Kalau mountain bike di Indonesia tuh banyak kan ya. Tadi kan yang Abi Pes juga downhill ya. Wah itu. Nah, terus jadi kalau ini kan kalau downhill di tengah banyak vegetasi lah gitu, jalur trailnya, Akar-akar gitu ya. trailnya. Nah itu emang lebih harus ekstra hati-hati tuh. Hati-hati. Jadi plus kan lebih ngebut. Jadi kalau masih mudaan Lebih mungkin lincah. berani gitu. Kalau udah agak tua jangan deh. Kalau ada temen tuh kayak Ruli, nama boleh? Ruli, itu udah Jumpa pernah udah Ah. terbalik patah gitu. Jadi kalau mountain bike kalau pas lagi downhill mungkin harus lebih ekstra hati-hati. 40 km per jam. Oh enggak lah, kalau mountain bike. Lo gila lu. Emang iya, Lebih pelan. naik sepeda itu pengalaman gue juga ya, turunan itu lebih serem daripada serem. tanjakan. Lebih Kalau serem. tanjakan kalau kita capek, tadi kata Kiwit kan Istirahat. turun, kita TTB ya, tuntun bike gitu kan. Kalau turun itu serem banget, jadi gue pernah
ke di Jogja tuh namanya Bukit Klangon ya. Naiknya emang mege-mege, capek gitu ya. Tapi turunnya itu serem banget. Karena waktu itu naik pakainya road bike, bannya tipis. Kita kayaknya sampai 40 di ini itu kelihatan udah sampai enggak, karena gravitasi. Iya. Karena Momentum ya, momentum ya. momentum ngebangun gitu kan, dan kita kremnya juga nggak boleh itu ya, kayak harus hati-hati kan. Iya, si pirit-pirit nggak bisa dipakumin karena bisa Nanti bisa jungkel. Iya. Dan kalau tiba-tiba ada truk lewat, ada bus, kan ada anginnya juga ya. Nah itu sih. Film dong, film-film. Udah Iya. film action apa film kartun, Mel? Jadi emang itulah setelah tanjakan pasti ada turunan. Nah, kalau sepeda turunan itu harus ekstra hati-hati. Iya kan bekerja abis itu turunan pensiun. Itu hukum alam. Rada berputar. Ada berputar. Tapi Eki ini kalau main sepeda jauh-jauh loh. Gimana Ki? Terakhir yang jauh kemana nih? Paling jauh ke kemarin tempat ke Danau Toba gitu. Tuh, paling Dari seru mana? Dari Jakarta. Samosir ya, Samosir. Dari Kan ada yang long Silangit, distance tuh. dari Silangit ke Pulau Samosir. berapa hari Ki? Samosir ya. 2 hari. 2 hari. Itu lewat mana Ki? Nginepnya 2 hari atau naik sepeda 2 hari? Pangururan ya. Pangururan. Iya. Naik sepeda 2 hari. Nginep 2 hari atau naik sepeda 2 hari, Ki? Kampung gue. Naik sepeda 2 hari atau nginep 2 hari? Naik sepeda 2 hari, dia tripnya 2 hari lagi, tripnya 2 hari. Itu naik turun juga kan di Naik sana? turun, naik Iya, turun Silangit pasti. itu naik turun banget. Kalau itu, Silangit kan di begini-begini. atasnya ke Samosirnya ke bawah, ntar baliknya naik. Baliknya naik lagi. Naiknya di itu Pangururan tuh. naiknya. Total Pemandangannya berapa? keren ya. Ya 300. Pemandangannya. 300 kilo Tapi rame-rame ya. saja, 300 kilo saja. Emang kalau naik sepeda tuh kalau rame-rame bisa jauh kita route ininya. Dia pada naik Jadi sepeda kalau- sendiri ya. Iya. Iya sendiri tuh. Event sepeda di Indonesia ada beberapa macam gitu ya. Ada yang kayak misalnya itu yang untuk ke Danau Toba itu ada organisernya lah. Nah, itu disupport, ada yang supported. Jadi misalnya kita emang ada masalah, ada mobil yang support jadi bisa dibantu evakuasi gitu. Ada juga banyak event-event yang namanya unsupported. Misalnya ada Audax nih, Kakak Ida tadi sebut tuh yang kita sampai malam-malam gitu tuh yang keleleran di mana, pokoknya dia ada cut off time, nggak dicari. Kalau nggak sampai ya udah. Nyari jalan aja sendiri. Karena Selamat deh. jadi kalau sepeda pakai sepeda kalau event-event gitu di sepeda harus penting ada namanya cyclocom. Jadi ada komputer sepeda itu yang jadi kita dikasih peta. Nah, ngikutin peta itu untuk di-download Kalau dulu. udah itu- cut off time dimatiin gitu kok. enggak. Tadi Kita udah bilang nyari jalan justru sendiri. Jangan kita hilang perlu pakai udah. itu untuk sampai finish. Karena Tapi panitia udah pulang. benar ya. Udah diangkat. Tiba-tiba belok ke sawah gitu kan ya, belok ke sawah. Dan nanti si apa namanya kita nyebutnya komputer lah gitu Ya, ya. Karmin lah kan. Nah, ya itu ya. Nanti dia ngasih tahu tuh belok ke kanan, belok ke kiri. Karena udah di-download kan. Kalau enggak kita kan bingung juga ini mau Kan kemana. kalau sepeda kan event ya, event. Terus kalau naik gunung kan kemarin ada kita cerita Open open trip. trip. Nah sepeda ada nggak tuh open trip? Itu Ada. itu kayak gitu. Itu kayak gitu. Oh itu open trip Iya. sebenarnya. Kita Jadi daftar misalnya tuh. mereka keliling nih jadi misalnya kayak kalau bulan ini kayak Jakarta ya, tapi misalnya bulan depan Jogja gitu. Di Jogja dia ada rute kemana, ada yang pilihan 100 kilo, 200 kilo, 300 kilo gitu. Tinggal pilih, nanti kita dikasih petanya, kita bayar, dapat topi, nah udah jalan sendiri gitu. Mulainya naik gunung bareng ya. Ya mulai bareng. Gitu. Sampai nggak sampai bukan Gue pernah ikut Mulainya yang Jakarta, yang udah sama Open trip gitu, event. kakek juga. Tapi itu memang saya ngelihat Audax itu yang unsported ya. Itu kita melawan ini juga nih, apa namanya istilahnya ego kita juga ya. Karena saya bilang kalau kita rame-rame kita masih bisa jalan gitu. Tapi kalau udah sendirian ditinggalkan gitu Pulang kita aja ya. Panik gitu ya. kadang Paniknya. aduh ngapain terusin udah teman-teman kita udah nggak tahu kemana kan. Akhirnya udah nyegat taksi gitu loh. Jadi karena udah itu nggak ada sama semangat. gengsi ya. Iya. Kalau yang gengsi terus Iya, dicari juga enggak. Cari juga. Temen kagak ada gitu kan. Jadi Udah bener-bener gitu. mental Jadi kita yang iya, bawa kita kita finish ya. kuat-kuatan aja. Kayaknya kalau apa sepeda kehidupannya lebih Iya kayaknya. Jadi kita kalau naik gunung masih mending nggak Kalau jadi naik gunung kan temenin. kita mau balik males kan, harus jalan terus. Kalau ini kita ada yang sakit ditungguin. kita bisa nyegat taksi. Ya Allah. Tapi kalau naik sepeda juga seperti tadi naik gunung ada body. Bagusnya ada body lah. Ya Oh, kalau ada ada apa-apa temennya. tadi kayak bisa kalau Kak Ida Iya.
ban pecah ya nggak sendirian lah, ada yang bantuin, ada yang ini gitu. Jadi saya itu selalu penting tuh ada buddy, dan saya pun selalu ada teman lah, berdua lah gitu. Ya udah saya sendiri tuh. Nah, ini dia. Saya udah sampai kurang bergaul kali. Salah. karena ditinggal udah kaki sakit kan. Hari udah naik taksi lah. Kasihan. Sama gue. Kalau naik taksi pulang apa ke Ya pulang lah. finish? Lu naik taksi, ya kan? Finish ya. Udah nggak ada temen. Lu naik taksi tapi Strava-nya masih on deh. Lu kenceng banget. Terus kemana gitu ya muter. Dia juga pasti mah ke tempat finish, orang juga udah ditinggal. Iya udah tutup ditinggal. juga kali ya. Itu bukannya karena Panitianya yang Iya. waktu yang kempes Karena kaki sakit. kempes juga. Ya, kempes yang kedua, iya. kayaknya kurang untung apa. Itu Lu dia. kayaknya perlu diruat dulu sebelum naik sepeda lu. Nah itu Dan sama kayak tadi. Mainnya juga sama dia terus jadi. Jadi gara-gara Eki. Sama kayak naik gunung, kalau mau naik sepeda ya disiapin ininya sepedanya. Iya. Dibawa ke bengkel dulu kalau mau event ya gitu. Dicek rantainya, cek gearnya, remnya itu Sama basic pakai lah. sepeda yang tepat lah ya. Sepeda yang tepat. Jangan pakai sepeda anak SD. Terus kalau mau apa sampai malam antisipasi bawa lampu. Iya. Lampu rem juga perlu. Baju ada, Ketahuan. baju ada apa namanya? Ya, Apa? kalau ada reflektor ya. Reflektor ya. Reflektor. Reflektor. Kalau Hujan basah. Sebaiknya, berhenti Tapi ya, sebaiknya- pakai payung enggak gitu. sebaiknya berhentilah. Ya. Karena ini yang pernah gue Kalau- baca nih, kalau hujan lu tetap aktif itu bisa hipotermia. Benar Bu Daka? Karena anginnya lebih besar ya kalau naik sepeda ya. Basah sementara keringet lu tuh nggak keluar gitu. tapi kalau emang dihajar sama ini. ada tempat buat berteduh ya Bet ya. Kalau bisa Iya. ditanggung ya bisa terusin. Nah, bawa raincoat tuh juga penting lagi. Bawa ponco apa raincoat Iya, Lucu iya. ya. juga inilah. Selalu siap lah kalau emang perjalanannya jauh. Ya ditaruh di itu di deck. Kalau hujan sih sebetulnya kita kadang lebih sayang sepedanya ya. sepeda lu mahal sih. Karena kan becek ya. Becek itu kan ya apa namanya masuk-masuk itu masuk ke bersihnya dalam repot ini. gitu loh. Nah, nyucinya tuh repot kalau ini. Ya benar-benar tadi sepeda mahal kan. Sepeda mahal. Jadi sebenarnya Mahal kalau juga. yang buat kegiatan road atau mountain biking itu kisaran berapa sih harganya? Ngeliat gue ya, ngeliat yang mancanegara nih. Nah, ya beda harganya Ya, dolar. ya, harganya berapa sih? Jadi tuh ada orang nitip sepeda sama gue. Heeh. Terus gue, abis itu ada orang minta, gue kasih. Abis itu dia marah-marah musuhin gue sampai sekarang. Kayaknya harganya mahal banget. Oh gua nggak tahu sepeda yang gua pakai itu hadiah ulang tahun. Jadi lo nggak tahu harganya, alasan aja. Tapi Harga ulang harga sih tahun. kita spill harga sepeda tuh udah tahu sama tahu aja lah ya. Kan yang pasti sih harganya udah turun dibanding waktu Covid kemarin ya. Iya. Oh Itu iya, kan dia benar, waktu waktu Covid, iya. Covid kan orang pada banyak yang naik Iya. sepeda tuh. Jadi kayaknya harganya juga Demand kegoreng naik. gitu kayaknya ya. Jadi apa sebutannya cycling is a new golf. Ya kan gitu tuh sempet tuh emang mahalnya minta ampun peralatannya. Berapa sih? Sekarang udah Jadi harga- sepeda tergantung dari ininya nih, ini bahannya nih. Ya. Rensi aja. Bahannya kalau misalnya Gak mau spill, gue udah tanya range. 3 juta? Agak. 30 juta? ya 3 juta. 300 juta? tergantung bahannya. dan bahannya nih speknya. bahannya ada yang steel, steel doang, ada yang steelnya udah ke arah titanium gitu. Lebih Paling mahal paling gitu ya, mahal Mas. karbon. Nah ini karbon ini karbon. Ini karbon. Tapi karbon enteng. Nah karbon tapi keuntungannya enteng. Ringan banget. Ada plus minus. Jadi kalau misalnya nanjak punya yang karbon bagus. Hah? Sepedanya yang enteng ya. Kita nggak ngomong yang naik. Sepedanya enteng. Sama itunya tuh, sama gear setnya, sama Iya. Iya, iya, itu untuk yang bikin yang mahal Mil. Heeh. Tergantung dia bisa Kayaknya kita naik gunung balik pendek aja lah. kita balik lagi naik gunung aja. Tapi gimana pun sepedanya kalau menurutku sih sama kayak kita naik gunung ya. Gimana pun sepatu kita tetap aja gue udah pakai sepatu keren banget naik gunung. Si porter gue cuma pakai sendal gitu. Sama ya ini sepeda. pilotnya. Kalau di lewat kampung-kampung ketemu Pak Tani gitu ya kali ya naik sepeda biasa bawa segala macem gitu. Karena dengkulnya dia dan betisnya gitu ya. Terlatih. Starling tuh Starling. Wah, Starling kalau diadu ini kenceng deh. Tapi Tiap hari bawa segitu banyak bebannya. Iya, minder dia kita ya. persiapan fisiknya kali. Kalau Herbie kalau mau naik sepeda 170 kilo gitu. Ya Wiwit, persiapan Eki, itu fisik gimana? sih. Nah.
Gue sih nggak khusus ya, ya karena kebetulan emang gue aktif juga, ya nggak terlalu aktif, ya paling cuma lari-lari jogging gitu sama jalan kaki. Jadi membiasakan aktif aja, badan aktif. Jadi pada waktu kita melakukan aktivasi kayak sepeda atau naik gunung atau apa itu Nggak kaget ya? Lu naik nggak gunungnya bermasalah. berapa dalam seminggu berapa kali? Jogging. Naik sepeda. Oh Waktu dulu di Dubai. itu Hah? bisa 5 kali seminggu. Oh, wah. Tiap hari Kalau lah pas ya. kalau pas Terus lagi nggak perlu latihan lagi ya? suhunya bagus ya, itu bisa 5 kali seminggu. Lu ngapain sih di Dubai kata gitu naik sepeda doang? Guru sepeda, Kerja apa kagak gitu ya? guru sepeda. Kan lu bisa lu kan bisa kerja apa namanya FWA. WFH. WFH. FWA. Oh ya, sambil naik sepeda lu kerja lagi jalan-jalan. Enggak, Sambil pakai gua- headset dong, Dia pakai meeting. headset, naik sepeda. Waktu dulu Dubai itu kan nggak pernah ini ya, gue lihat di sosmed. Dubai itu kan nggak pernah banjir ya? Nggak pernah banjir ya? Wah, sering. Jadi tuh suatu banjir. ketika tuh Banjir. dasar orang kaya Arab itu, Arab kaya dia pakai itu loh jet ski, begitu banjir. Di jalanan, di kota. Dia kan pokoknya pas banjir dia nging, kampungan banget. Dia gue bilang gini, kagak pernah ke Jakarta lo, kalau di Jakarta lo kagak ke kampungan, tiap hari banjir. Sebenarnya banjir sering, tapi langsung surut cepat. Nah itu kayaknya nggak surut-surut ya. Itu nggak surut-surut. Jadi tuh. iya Lautnya gitu. pasang ya, Dia lautnya tuh pasang. terlalu bangga, jadi gue gitu. Karena kan mereka Indonesia mas gitu. mereka kan punya gorong-gorong. Sementara dikelilingi oleh gurun, pasti penuh dengan pasir. Mungkin pada saat itu lagi ini makanya ya. terus dibersihin langsung. Beres. Iya waktu itu katanya Dubai itu banjir banget sampai Ya benar. sampai Kira 3 nggak- tahun lalu gitu. Jadi tuh mereka tuh bercandanya nggak kayak kita, jalan kaki, mau namanya jet ski. Gara-gara elah. Dari Jumeirah di bawah. Elah Mas Arab kayak Indonesia aja ya. Tapi ini semua yang di sini naik sepeda iya, naik gunung juga masih iya ya. Nih, Gitu aja ya. Berarti bukan alternatif kan atau pengganti, emang seneng jalan semuanya dicoba. Intinya sih sebenarnya ya menikmati alam aja. Waktu kita naik sepeda pun sebenarnya kita bisa menikmati alam. Walaupun pandangan kita kayak naik sepeda di Jakarta itu kota ya, nikmatin aja. Kalau saya sih ngeliatnya ya kebersamaan aja. Naik sepeda sendiri saya nggak terlalu suka. Tapi kalau rame-rame saya, walaupun kondisinya tadi yang Ida bilang banyak truk baik segala, itu kalau rame-rame nggak masalah gitu loh. Selama rame-rame. Kalau Herdi lebih pilih Gue naik sendiri. sepeda sendiri sama kayak jogging atau apa sendiri. Karena soliter buat gue biasanya. itu Soliter. bukan fisik ininya, Lebih menikmati. lebih ke kayak ketenangan gitu loh. Ya masing-masing. jadi punya ini. beda-beda ya, ada Ya. yang lebih enjoy sendiri. Jadi sendiri gitu pun ya. gue bisa Rame-rame. menikmati. Tapi lu nggak naik sepeda di Jakarta ya, Her? Gue nggak naik sepeda di Jakarta karena gue melihat memang jalur dia sepedanya berbahaya. Karena di Jakarta. Jalur sepeda di, tapi memang benar kan karena berbahaya. Dia Karena lo tujuannya juga buat ketenangan itu ya ya. apalagi gue maunya tuh yang road bike yang cepet gitu. Di Jakarta gue nggak ngebayangin bisa cepet. Nah kalau Ida Banyak sama tuh, banyak tukang buah, ya kan? Bukannya itu jalur sepedanya. Jalurnya kagak ada. Jalur sepedanya itu bahaya gitu. Dibuat jalur Ada, tapi sepedanya bahaya. Iya tapi di Jakarta kalau umpama jalan digedein dikit terus tiba-tiba 3 hari berikutnya tukang buah berderet. kalau ini soliter, yang ini bergeng-geng. Kalau ini Ida komunitasnya sama ada? gimana? Ini soliter. Event. Gitu komunitasnya kali ya. Komunitas ya, Sepeda tuh komunitas. ada banyak di Jakarta. Banyak. Dia bergenging tapi ditinggal melulu kagak ada yang setia. Gue mungkin karena nggak bisa bahasa Arab kali ya. Jadi soliter aja. Kalau gue kombinasi lah, kalau bisa rame-rame ayu sendiri juga iya. Jadi ini apa untuk alternatif kegiatan olahraga selain jogging ya sepeda tuh enak gitu. Menurut gue enak. Tadi kayak misal lagi sendirian lagi enjoy banget gitu, itu enak sih beneran. Jadi itu buat ini aja lah alternatif. Sama
lebih aman buat lutut Mil. Kalau yang sama lutut. Bisa menguruskan badan. Bisa. Bisa. Kalorinya banyak banget ya. Sekarang bulan apa ini bakalan on air kapan? Atau bulan kemudian gue naik sepeda, 3 bulan kemudian apakah gue Kan kurus? lu udah naik sepeda yang Statis. Nah, tapi kan itu cuma jadi gantungan baju sekarang. Beli monitor itu. Dari jemuran. Beli monitor itu yang seakan-akan lu keliling dunia itu. Nah, jadi, Trainer. Oh iya, trainer gue itu. akan seperti Sophia Latjuba apa enggak gue bersepeda. bener ya. Kita ini ya, kita pantau Tanggalnya ya. nih hari ini tanggal berapa nih kita 5 nih kali tayang. seminggu ya, Ri. Mil. Catat ya. Biar statis nggak nyampe mana-mana juga. Seru sih naik sepeda ya. Oke. Apa udah? Apalagi capek ya, udah naik sepeda udah capek udah. Kita tutup aja lah ya. Ngomongin sepeda aja lu udah capek. Capek Mel. banget. Yang gue Gimana nih sepeda beneran? Ngomongin sepeda aja Ayo udah dia bener capek. ya, ngomonginnya aja capek. Gimana Iya, gimana naiknya sih? ya? Ngebayangin. Ya tolong. Tapi kan kalau naik sepedanya bonusnya happy, seneng, Bener. ya pemandangan. Tenang, Bener. ketenangan. Iya, iya. Ketenangan batin. Tapi kalau jatuh juga nggak tenang jadi berdarah. Ini kalau ini gue tanya ya, kalau sepeda listrik nih menurut lo ini gimana nih? Fenomena sepeda listrik. Ya kayak gue bilang tadi, kalau gue sih tetap bisa menikmati. Gue belum pernah, tapi menurut gue tetap bisa menikmati karena kan bukan fisik doang yang gue iniin. Tapi selama melakukan itu ya gue Sepeda kayak listrik itu kan ketenangan digoes. jiwa. kan. Iya, Kalau tapi kalau capek di Ada yang full stand. juga, ada yang full juga. Iya. Iya, bisa. Selama nggak yang full tinggal teken, menurut gue sih masih sepeda lah. Ya. Penyelamat Kalau juga bisa daripada hybrid, naik hybrid. taksi. Iya. Hybrid. Hybrid, ya. Asal jangan ikut. Kayaknya kok cheating gitu loh. Kalau naik sepeda listrik berasanya ini kita nih cheating gitu loh. Kayak mobil listrik nggak pakai karburator, Iya. cheating tuh. Kan kagak goes. Sekarang di mana-mana ada. Di UI ada sepeda listrik juga. Ada ya. Skuter ya. Ada skutik juga ada kan. Udah capek deh. Iya, emang Oke. udah mesti selesai pamitan dulu nih kita. Iya deh, jadi hari ini kita ngobrolin roda yang harus pakai kaki juga, sama ternyata pesan-pesannya sebelum kita bergoes harus ada persiapan fisik, nanti sepedanya juga disiapin, alat-alat kita dan lain-lain. Kurang lebih sama lah ya kayak naik gunung. Jadi buat teman-teman yang belum pernah nyoba goes tapi udah pernah mendaki gunung kurang lebih sama. Atau kalau mau nyoba dua-duanya juga bisa. Kira-kira begitu cerita kita hari ini bersama ngobrolin alam naik sepeda. Yuk.